Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Irna dan Bu Nafi tentunya di Smart Edu Class. Hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4 menyayangi hewan, pembelajaran 4. Bu Irna harap adik-adik di rumah semuanya sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran 4. 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat cerita tentang cara merawat hewan. 2. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan jenis profesi berdasarkan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, nelayan, dan lain-lain. Sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan tugas dari profesi sesuai perannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan baik. 5. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan menarik dan mendorong sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan tepat. 6. Dengan memperhatikan gerakan guru, siswa dapat memperhatikan prosedur kombinasi gerakan menarik, mendorong sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan ini? Yang pertama, dia sedang, kira-kira anak-anak, di tempat toko ikan. Lagi ngapain? Lagi melaksanakan jual beli. Yang kedua, dia sedang membersihkan atau melepaskan ikan. Oh, ini ternyata melepaskan ikan ya anak-anak. Yang ketiga, gambar sedang memberi makan. Terakhir, membersihkan akuarium. Buatlah cerita sesuai gambar. Di sini Bu Ina kasih contoh ya. Benny pergi ke toko ikan. Benny membeli makan ikan. Benny selalu rutin memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Benny juga selalu membersihkan akuarium ikannya supaya tidak kotor. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat ikan peliharaannya. 1. Pilihlah akuarium atau kolam yang sesuai ukuran ikan. 2. Makanan untuk ikan harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan. 3. Aturlah arus air dalam akuarium karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air sesuai habitat aslinya. 4. Gunakan air bersih karena kualitas air yang bersih sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. 5. Jika keadaan kolam sudah keruh atau kotor, maka harus segera diganti dengan air yang baru. 6. Ikan yang tidak sehat harus segera dipisahkan dari akuarium agar tidak menular kepada ikan lainnya. 7. Ikan yang agresif tidak boleh dimasukkan dalam tempat yang sama dengan jenis ikan yang tidak agresif. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut. Nah,
Kita lihat dari yang mendatar dulu. Nih, mendatar itu gini ya anak-anak, dari samping kiri ke kanan. Nah, baris pertama ini kira-kira ada kata apa anak-anak? Ada kata lumba-lumba. Ya, bisa kita kasih garis ya di sini. Yang baris kedua ada kata apa anak-anak kira-kira? Nggak ada. Yang ketiga tidak ada. Yang keempat tidak ada. Yang kelima nih ada cupang. Bisa kita kasih garis. Oh, yang kedua tadi ada emas ya anak-anak. Yang di sini ada cupang. Baris berikutnya kira-kira ada apa nih? Ada lele. Kita kasih garis. Ada paus di bawahnya nih. Paus, kita kasih garis. Ada sapu-sapu di bawah sendiri nih. Sapu-sapu, kita kasih garis. Nah, ini yang mendatar udah semua. Sekarang kita cari yang menurun dari yang pertama, kolom pertama. Ada apa ini? Kira-kira? Koki, ada ikan koki. Yang kedua ada, tidak ada. Yang ketiga mujair nih, dari atas ya, mujair. Kemudian ada lagi apa ya? Hiu. Nah, ada hiu. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Ini gambar pertama, petani sedang mencari ya di laut dengan jaring. Setelah kita dapatkan, petani menjualnya ke pedagang ikan. Nah, sama pedagang ikan dijual ke umum atau ke pembeli bebas. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Yang pertama, ada profesi nelayan. Pekerjaannya menangkap ikan. Yang kedua, tukang ikan atau penjual ikan. Tugasnya menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Adakah profesi lain yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Nah, di sini yang pertama ada sopir. Sopir bekerja mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju ke pasar. Nah, dari biasanya kan kalau udah ditangkap sama nelayan dijual sama pengepul. Sama pengepul dijual lagi ke penjual yang ada di pasar. Ketika pengepul membawa ikan itu kan butuh sopir. Nah, sopir itu adalah salah satu profesi atau pekerjaan yang tugasnya mengantar ikan, karena ini sopir ikan. Yang kedua, nama profesi tengkulak. Pekerjaannya membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain. 3. Karyawan pabrik. Pekerjaannya membuat makanan ikan kaleng. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan.
dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup lain. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan laut yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.